akhirnya lu kemarin belum berhasil. Belum berhasil. Tapi apakah lu ada niatan akan kembali ke dunia politik atau? Gue belum ada pemikiran ke arah sana sih. Karena menurut gue harus berkontribusi dulu di desa gue. Karena kalau gue udah berkontribusi, lumayan. Cukup kita megang satu desa, insya Allah jadi. Satu desa atau 2 desa. Berarti lu berkontribusi untuk lu jadi caleg? Enggak juga. Enggak, yang penting gue kontribusi dulu. Gue bercanda doang. Parah banget gue. Ya, lu pengen kontribusi dulu. Iya, gue pengen berkontribusi dulu di desa gue, ya kan. Cuman ada isu nih di desa gue ini mau bakal dilewatin jalan tol. Cilacap Jogja, karena gusur rumah gue, rumah mertua gue, ya Allah, makanya bingung kan. Cuman nggak tahu kan negara lagi kayak gini, maksud bau masih rencananya baru tahun ini. Tahun 2025 ngomongnya. Gitu kan. Setidaknya kan gue berkontribusi dulu buat desa. Apapun itu, meskipun gue bukan bagian dari desa ya, maksudnya bukan perangkat ya, tapi gue pengen berkontribusi. Cuman memang susah sih ya. Lagi-lagi kalau kita main ke perangkat, membantu perangkat itu kadang-kadang ya itu tadi saling curiga antara sana sini, pihak sana dan sini gitu. Karena di dalam kantor kepala desa di desa gua ya itu ada beberapa kepentingan gitu. Ini aman kan nih buat di YouTube nih? Aman. Kalau gua kan gua nggak ngomong desanya mana. Tadi kan lo nyebut makan Agusur. Iya, karena Agusur nggak tahu juga desa yang mana, nama desa yang mana. Kalau Sekebumen, bro. Sekebumen kan. Dan gue penasaran deh, kenapa sih lu mau kontribusi segitunya? Apa ya, kayak gue punya cita-cita aja gitu loh. Dari pas awal gue selepas BEM gue pengen nikah orang desa. Terus gue pengen tinggal di sana. Pengen nikahnya gak usah disebut. Oh iya, masih orang udah pada tahu kita pengen nikah, bro. Ya, intinya gue pengen dapet perempuan desa. Lu pengen dapet bunga desa. Perempuan desa, ya kan. Terus gue pengen tinggal di desa, menjauhi dari hiruk pikuk kota, ya kan. Karena gue juga lahir di kota, ya kan. Gue lahir di Jakarta Selatan ya, Mampang Perapatan. Ya, cuman nggak di rumah sakit ya? Enggak, di puskesmas, bro, Mampang Perapatan. Dia masa di Mampang Perapatan gitu. Puskesmas, di Mampang Perapatan puskesmas ya, teman-teman, bukan di jalanannya. Iya, SMP gue kena gusur sama Trans TV tuh, makanya gue pindah Depok. Ceritanya. Oh gitu ceritanya. Iya. Wah gila lu Trans TV. Ngegusur gua. Lu ngegusur Toma. Nah, sebenarnya dulu gua nungguin lu di Depok. Kalau lu inget kan perjanjian kita? Iya, perjanjian kita gue inget sama Yanuar. Jadi kita pernah bikin janji. Gue pernah bikin janji sama Toma, lulus balik Depok. Ya. Karena emang sama-sama Depok. Gue juga pengen mikir, gue pengen kontribusi buat Depok, buat kota Depok. Bukan dalam tataran politik ya, maksudnya apapun yang bisa gue kerjain, gue pengen kontribusi buat di Depok gitu. Entah main di Pemudanya, main di mana. Tapi ternyata dia nggak pulang-pulang. Kejebak tuh. Terus tiba-tiba nikah. Tiba-tiba sudah bikin greenhouse. Apa namanya? Lu bikin hidroponik lu itu kan, rumah kaca lu itu. Lah, ini Toma apa-apaan sih? Gue bilang lu katanya mau balik Depok. Tapi dia malah bikin greenhouse di Kebumen. Ya Allah nih orang. Gue sendirian di Depok gak ada temen gitu. Lu bayangin gimana caranya gue membuat sesuatu sendirian. Ngerti lu kan bilang tadi butuh temen, gue juga butuh temen. Siapa temen gue waktu itu ya? Gue nunggu pada temennya. Gini, akhirnya gue bener dong. Akhirnya gue tepat milih di Kebumen. Karena lu bikin sesuatu di Depok, lu ditegur. Off the record ya. Tegur. Yang negor. Kan bercanda ini. Bercanda. Tegur sama orang tua gitu kan maksudnya. Kan nggak tahu orang tua siapa. Tuh, balik lagi tadi politik belum dibahas. Lalu jadi ada rencana, belum ada rencana lagi ya? Belum ada rencana. Memang gue di partai politik ya sekarang. Di partai politik, cuman gue nggak ada rencana buat nyalek lagi di 2000 berapa ya? 24. Karena gue merasa nyalek pertama modal gede ya. Karena di dapil gue kemarin habis rata-rata dari partai lain ya 2M. Bayangin 2M, ember gila. 2M hanya untuk jadi DPRD ya, bukan DPR ya. Iya, bukan. 2M. Itu real, enggak main-main ya. Itu real. Bukan gua ngarang-ngarang, enggak. Gua dapat fakta dari tim lapangan gua gitu. 2M. Iya. Itu baru satu orang. Belum dia nomor urut 3 nih, belum urut 1 2. Ini mainnya berapa ratus juta gitu kan. Iya.
Iya. Gitu. Dan itu emang politik uang. Wah, merajalela. Real di lapangan. Real. Gue juga pernah lihat sih. Real. Jadi emang politik uang itu nyata sih menurut gue sih. Dan itu emang nggak bisa dipungkiri. Toh juga masyarakat desa dan masyarakat kota kan sama ya. Mereka nggak mau kehilangan waktu satu harinya untuk tidak bekerja gitu. Masyarakat desa juga sama. Ibaratkan uang itu mengganti dia untuk tidak ke sawah. Gue dulu 2014 waktu jadi tim perhitungan itu, gue ngelihat emang sih faktanya di lapangan tuh ada caleg yang emang nyebar uang gitu. Dan yang bikin gue waktu itu sedih banget ya, down lah, gue cukup down lah 2014 tuh, karena di depan mata gue ngelihat memang warga bukan dari partai politik ya, warga tuh memang memilih berdasarkan amplop, dan itu di desa juga walaupun bukan di Purworejo ini ya. Dan itu juga salah satu pemicu ya kenapa gue akhirnya kayak kayaknya gue nggak main di situ deh, gue bilang gitu. Gue nggak bisa, gue kayak ya sok suci sih kayaknya gue dulu ya, maksudnya gue kayak gue menghindari itulah, gue kayaknya kalau gue main di situ gue takut akan ketularan, karena kan apa sih, masih ada nggak sih yang parpol yang bener-bener mau ngejaga idealisme? Udah nggak ada di tataran desa tuh ya, di tataran sampai DPRA itu nggak ada. Karena apa ya gue takutnya kayak gitu Tom dulu tuh, makanya 2014 lulus tuh gue pemilu 2014 tuh kayak ngebuka mata gue bahwa gue kayaknya menghindari ini dulu lah, menghindari hal-hal ini dulu. Makanya gue kayak punya cita-cita gue pengen jadi orang kaya dulu gitu. Biar gue bukan berarti orang kaya terus gue pengen nyebarin duit ya, maksud gue biar gue nggak butuh duit lagi gitu dari politik gitu. Nggak butuh duit lagi. Dan lo mau tahu nggak, gaji DPR selama 5 tahun paling dapetnya 1,8 M. DPRD? Iya. Digabungin sampai 5 tahun 1,8 M. Itu DPRD kota ya? Iya kan nggak balik modal ya kalau 2 M. Modal. Belum ini biaya sosialnya tinggi. Lo pasti dapat undangan dari mana-mana. Suruh jagong lah. Ya kan, kondangan ya kan. Malu dong kasih gocap ya kan, cepet lah paling enggak. Enggak sih. Bukan cepet gocap coy. Gue pernah ada temen gue, dia sekarang jadi alek di salah satu kota di Jabodetabek lah gitu. Waktu baru jadi tuh dia bilang, gue inget banget dia pernah ngomong gini, ya malu lah tetangga ngasihnya 500, dia bukan alek gitu, masa saya alek ngasihnya cuma 200 loh. Ayo dia ngasih 1,5 juta untuk nyup sumbangan kayak gitu. Gila. Ternyata ada beban sosialnya juga. Ada beban sosialnya juga ya. Justru beban sosialnya tinggi, cuman kan memang dia ngincer prestisnya. Kalau yang ngasih duit gede itu prestis. Maksudnya dia saya anggota DPR. Ya meskipun banyak rata-rata ada tuh ya dari partai biru tua ya. Enggak usah disebut. Enggak disebut. Ada salah satu sensor. Disensor ini. Ini enggak kedengeran ya. Ada dari kedengeran penghinaan. Ada dari partai tetangga lah. Ya itu dia kelahiran 92. Jadi anak 92 2M. Ya cuman ya kan privilege-nya bro. Dia anak bupati. Waduh, salah sebut bupati, bukan anak bupati. Dia anak kayak mekanik kapal. Bapaknya kayak mekanik kapal pesiar gitu kan. Oke. Kan gede ya. Jadi yang modalin bapaknya. Perempuan. Dan lu ngelihat realita kayak gitu, lu nggak pengen mengubah dunia politik? Ya mau ngubah gimana, harus besar. Terus juga di lingkaran kita juga bukannya kita nih dari dulu orang-orang yang ngelawan arus besar itu. Maksudnya di lingkaran kitanya juga nggak. Iya, maksud gua kita sendirinya. Kita berdua ini bukannya dari dulu adalah orang yang melawan arus besar. Iya, pengennya melawan arus besar. Dan gue juga udah punya cara, trik maksudnya nih gue belum teruji nih bakal berhasil atau nggak. Yang penting gue punya ide mengurangi politik uang itu ya dengan cara ngajak anak-anak muda sih, anak-anak SMA yang kelas 3 itu kalau bisa kita kumpulin beberapa sekolah kan enak, kita ajakin pelatihan ini itu dan segala macam yang bisa benar-benar berkontribusi loh ya. Karena gitu emang pemahaman politik mestinya ditanami sejak sekolah sih. Nah itu dia yang masih kurang menurut gua di desa, tentunya di parpol yang ada di kota-kota kecil, kabupaten kecil itu ya itu tadi belum
memberikan pendidikan politik yang cukup buat anak-anak muda gitu. Jadi mereka kayak ngikutin orang tua, udah ada pilihan mas gitu kan. Misalnya gue ngajak kemarin kebanyakan gue nyari ini ya saksi kan dari anak-anak SMA kelas 3 ya. Iya. Saksi buat lu sendiri. Iya, saksi, bukan saksi partai. Oh, saksi partai. Kita kan kumpulin. Iya. Ya itu tadi kebanyakan mereka juga udah ngomong ya dia udah dapat pilihan dari orang tuanya gitu. Padahal hak pilih itu kan hak individu, bebas merdeka kan. Bukan hak keluarga. Bukan hak keluarga gitu. Itu yang jadi susahnya sih gitu. Nah, makanya gua tapi ya lu masih ada, menurut lu masih ada harapan nggak? Ya masih sih menurut gue sih. Atau juga suatu saat juga politik uang juga nggak bakal laku lagi. Soalnya makin kesini makin gede bro. Dan ketika orang berkiblat kepada program. Gue masih mencita-citakan itu sih, bahwa orang melihat program. Dan gue lihat partai lu kemarin udah memulai itu. Iya. Gue seneng banget ketika PKS ya, sebut aja lah ya. Iya sebut aja. Orang gue PKS. Gue kan bukan doang. Gue kan bukan orang PKS bro. Emang bukan. Gue. Iya kan dulu orang PKS ya. Wah, pohon-pohon tertawa. Ini belakang indah banget loh sebenarnya teman-teman. Iya. Ada pohon kacang hijau. Pohon ini. pisang banyak banget nih, sebenarnya indah banget. Cuman nggak kelihatan, kameranya jelek, sorry ya. Nah, gue kayak apa ya? Tadi gue ngomong apa sih? Oh, PKS ya. Ya gue kayak mencita-citakan itu sih. Orang tuh ngeliat program, orang tuh milih parpol itu karena program yang dia usung. Yeah. Itu juga yang dulu mendasari gue bikin acara bedah parpol kan. Dulu gue di kampus bikin bedah parpol yang kemudian kontroversial, sampai gue diisukan mau dimundurin apalah gitu ya. Kenapa? Karena emang harusnya orang ngeliat dari program idealnya. Dan gue bersyukur banget kemarin PKS. Kenapa gue yang bersyukur ya? Ya maksud gue seneng aja ngeliat ada partai yang bikin program. Kalau PKS menang maka SIM seumur hidup ya kan ya. SIM sama apa STNK kalau nggak salah. STNK seumur hidup. Dan itu kayak walaupun menurut gue agak receh. Gue waktu itu gue seniat itu loh, gue bikin mengkaji itu dan gue menulis poin-poinnya sampai dapat beberapa poin. Dan itu sayangnya gue lupa ngasih itu ke anak PKS muda, hilang urutannya kemarin karena gue waktu di kantor bikin itu. Gue bikin apa kelemahannya, kelebihannya sebagainya. Tapi itu langkah yang menarik karena gue pernah lihat juga PKI ya. Kita PKI zaman dulu kan ada kan gambarnya, lu sering lihat memilih PKI berarti apa gitu, dia pakai program gitu. Maksud gue itu pakai program yang akan diperjuangkan. Itu menarik sih di saat orang sekarang ngandelin anak selebritis, ngandelin anak presiden gitu untuk memenangkan suatu pertarungan demokrasi, nggak ngeliat program. Dan kayak sekarang kan Solo ya, sebut aja lah ya, pilkada Solo kan kayaknya calon tunggal ya kayaknya dia. Iya nggak sih, kayaknya bakal calon tunggal. Kebanyakan di Jawa Tengah kelihatannya. Kebanyakan Jawa Tengah calon tunggal. Iya, pilkadanya jadi calon tunggal. Itu kan kayak sayang banget itu. Padahal menurut gua ya, masa iya sih di Purworejo nih anggaplah pasti ada 1.000-2.000 orang lah ya. Masa iya sih nggak ada anak muda yang punya pemikiran untuk kotanya itu harusnya berbuat gini dan gini, dan dia bukan anak pejabat, bukan anak tokoh. Mestinya ada, dan kalau program dia bagus mestinya kita bisa ngasih dan kesempatan. Ini gue bicara ini banget ya, utopis banget. Iyalah. Tapi menurut gue itu bukan suatu hal yang harus berhenti kita kejar sih. Iya. Nah, satu lagi gue pengen nanya satu hal nih ke lu. Menurut lu bener gak sih lu di dunia politik itu karir? Enggak sih, bukan. Kenapa? Ya nggak bisa dijadiin karir sih. Kenapa? Ya nggak ada apa-apanya bro. Kenapa lu bilang politik itu bukan karir? Bukan, karena menurut gue sih politik itu kayak nyari asistensi sih. Nyari eksistensi? Iya, nyari eksistensi. Kalau kita nganggap itu karir, ya berarti kita harus dari nol dulu dong, berjenjang dong ya. Berjenjang? Ya berjenjang. Dan lu dapat timbal balik? Iya, dapat timbal balik. Nah, timbal baliknya kan nggak ada. Bukannya kalau nggak ada timbal balik itu berarti kontribusi? Iya, maksudnya gimana ya bahasanya? Bukan karir sih, bukan patut yang kita kejar sih politik itu. Menurut gua itu bukan. Nggak apa-apa menurut gua, emang ini kan kita membicarakan dulu. Bukan kita bukan kita kejar banget gitu, karena di dalam politik ada risiko yang sangat besar yang harus kita tanggung.
kayak gitu. Karena kalau kita nggak siap dengan resiko itu ya kita bisa jatuh gitu dalam-dalamnya. Maksudnya begini, ingat kita di politik itu perlu pertama biaya besar ya kalau kita pengen. Itu nggak bisa kita pungkiri. Itu nggak bisa pungkiri. Emang butuh biaya besar. Misalnya begini, kita nggak mau politik uang ya. Tetap kita mau biayain saksi, pakai apa? Betul. Benar nggak? Iya, saksi misalnya ada minimal konsumsinya kan. Konsumsi aja, belum uang upahnya ya. Karena saksi biasanya bukan kader parpol bukan ya. Kader parpol. Emang saksi itu kita cari rekrut. orang kayak freelance lah bahasanya ya. Ada orang yang lagi nganggur, kita mintain tolong sebagai parpol, terus kita bayar dia. Kita bayar. Emang dia bukan dari parpol. Bukan dari parpol. Dari parpol pun kita juga nggak tega dong, nggak dibayar. Ya, pasti minimal minum lah gitu. Minum Pocari Sweat. Bayangin saksi dari pagi sampai malam. Itu dari saksi udah habis besar ya. Belum kalau kita main politik uang, belum bayar nyangoni tim kita, itu yang paling berat di situ. Dan gue belum siap dengan itu gitu. Dan bukan belum siap karena memang belum ada uangnya kayak gitu. Karena menurut gue ya kalau kita mau main di politik ya kita harus jadi orang kaya dulu, bener kata Yanuar itu, kita harus jadi orang kaya dulu biar apa-apa tuh udah enak. Kita jadi pun nggak main-main di DPRD gitu. Misal jadi kita anggota dewan pun nggak bakal main-main anggaran buat nutupin kekurangan kita gitu. Masalahnya begini, rata-rata yang jadi anggota dewan nah itu kan surat SK-nya digadekan langsung buat bayar. Gue bingung ya, emang SK tuh bisa digadein ya? Bisa. Emang SK tuh kenapa sih? Kenapa bisa Kayak digadein? PNS gitu kan SK, PNS bisa digadein. Gue sampai sekarang sebenarnya nggak paham dengan konsep SK digadaikan. Nah itu juga nggak tahu gue. Kan SK tuh ya udah surat gitu kan? Iya surat. Kalau dia digadein terus kenapa gitu? Ya jaminan paling ya. Ya kan dia hanya berupa surat kan? Surat. Apa manfaat dari masa depan? Maksud gua nggak tahu orang SK PNS bisa digadaikan kan? Iya, cuman kenapa ya? Apakah memang dia nanti dipakai waktu naik jabatan? Gue bukan PNS sih, nggak ngerti gua. Sorry ya. PNS komen dong gitu, nggak ngerti nih gua. PNS komen dong, gua nggak ngerti nih. Ya, intinya begitu. Iya. Banyak yang digadaikan. Buat bayar lah. Terus tadi apa lanjutannya? Lu kan tadi poin pertama lu adalah politik itu butuh uang. Iya butuh uang. Terus berikutnya? Ya kedua politik itu ya udah mentok ketika lu jadi DPRD. Ya udah terus mau ngapain jadi anggota dewan? Prestis, iya prestis tuh. Terus lu mau turun jabatan, misal lu pengen kontribusi di desa, lu jadi kepala desa lucu dong turun jabatan. Kalau jadi anggota dewan awalnya tinggi di kabupaten, turun jadi kepala desa kan susah. Tapi kan dapat dana desa. Waduh. Iya dana SK. Dana desa kan 2 miliar bro per desa. Saksi ya. Masih gak sih 2 miliar ya? Masih 1M. Oh sekarang 1M. Gue denger dulu soalnya awal-awal diusulkan 2 miliar kan? Diusulkan cuman diterima 1M. Dan 1M. Dan itu turun ya? Turun tapi kan ada potongan yang paling nyampe di desa 700-800. Ya lumayan lah. Ya lumayan, cuman kan dana desa nggak bisa diotak-atik tuh. Ya bisa. Bisa dong. Bisa diotak-atik. Bisa. Cuman kan itu kan sekarang kan banyak pendamping desa dong. Pendamping desa itu dari mana? Oh dari Kemensos. Iya Kemensos. Iya dari mana-mana, banyak pendamping desa dari mana-mana. Ada dari Kemensos, ada dari. Oh ya pendamping desa. Gua tahu, gua ada rekrutmennya beberapa waktu lalu ya. Banyak. Pendamping desa ya. Karena gue juga punya teman pendamping desa. Itu tugasnya untuk ngawasin dan membantu bikin SPJ biasanya. Oke. Kan ada sekarang kan laporannya via aplikasi. Iya, gue makin inget nih pendamping desa tuh yang dibully karena kerjanya cuma bikin Excel gitu ya. Sebenarnya nggak Excel juga. Dulu di medsos kan ada yang dibully iya, gitu. Dulu kan begitu kerjaannya, bayangin ya. Pendamping desa itu menurut gue orang yang paling berjasa karena banyak SDM di desa-desa yang belum mampu tuh. Teknologi komputer gitu. Akhirnya pendamping desa ngajar gitu ya. Iya, akhirnya pendamping desa. Tapi itu kan dulu yang gue pernah ngobrol sama siapa di Jogja tuh ya. Dia emang menyarankan anak-anak muda untuk ngambil posisi pendamping desa. Iya. Selain memang karena kalau dari kita kan karena kita anak-anak idealis waktu itu. Mudah-mudahan sampai sekarang sih kita tetap idealis ya. Dia bilang emang butuh orang-orang jujur di situ karena duitnya gede. Ya bayangin aja kata dia waktu itu orang itu cerita ke gue ya. Ada pendamping desa yang bikin program yang tadi gue bilang hanya Excel, ternyata perapian tuh hanya Excel itu menghabiskan sekian juta rupiah. Jadi emang kalau yang gue tangkap dari cerita orang ini, si pendamping desa ini emang bandel.
Makanya dia nyaran banget orang-orang kayak kita nih gitu yang ya gue tahu lu masih punya idealisme yang kuat lah untuk ngambil posisi penting kayak gitu. Minimal kita bisa ngejagain sepedana itu tepat sasaran, tepat guna gitu. Jadi politik bukan karir. Gue juga nggak mau apa ya bahasanya ya karena gue tugas ya. Kemarin nyari itu karena AdSense. Gue kemarin nyalek ya karena gue diminta bukan gue maju sendiri. Di dapil gue kekurangan 4 orang. Kebetulan gue salah satu kader. Woi, maksudnya di kader pas saat gue udah lulus bro ya, gue udah lulus. Gue udah lulus ya. Lu maksud lu apa ngomong kayak gitu? Enggak, kan jangan orang pada mikir gue di kader dari. Oh iya gue dari ya gini ya. Agak. Ya emang orang seneng banget ngomongin kita kader parpol. Kader parpol ya. Giliran kita kader parpol mereka nggak terima ya. Iya banyak yang terima. Gue juga kalau gue sih ada di tingkat gue sih udah staff gue udah pada paham sih kalau kenapa gue juga banyak yang dukung. Maksud gue lawan politik kita. Lawan kita bukan lawan kita sih ya. Enggak, kebanyakan di BEM di daerah Solo Raya tuh banyak kan juga mereka ada yang ke PDIP kok ada dari dia emang nggak cuma PKS ya sebetulnya. Tapi kenapa cuma PKS yang dibully ya? Gue juga nggak tahu itu kenapa gitu. Iya. Gue juga nggak tahu karena kenapa. Dulu juga gue inget banget tuh ada gue nggak pernah ketemu langsung orangnya sih. Dia sering yang ngeritik dan gue tahu berapa kali dia ngomongin gue, wah Yanuar kan PKS belum. Lulus gue kan nggak aktif di parpol, dia nyalek. Dia ngehina gue orang parpol. Lulus dia nyalek, gue enggak. Harusnya kan kalau gue orang parpol gue nyalek gitu, normalnya kan gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang orang ya maksud lucu sih emang. Gue juga punya temen gitu dulu kan juga aktif selain di BMSI kan gue di himpunan kimia ya. Ika Himki ada temen gue anak kampus tetangga lo. Ya. Oke. Kampusnya bini gue maksudnya. Itu dia juga tadinya kan yang lihat gue mandangin gue kalau gue kader parpol juga ya pas gue masih di kampus. Dia juga duluan dia nyalek 2014. Iya. Iya heran aja gitu kenapa orang sukanya ngelihat kita berjenggot dikit. Kalau di UGM mungkin emang lebih kuat indikasi karena kan dari partai mahasiswa yang ini ya bunderan kan Islami banget gitu. Emang kayaknya gaya PKS banget sih ya. Gue juga nggak tahu sih partai kampus juga harusnya yang lebih keren-keren lah, maksudnya ngikutin partai luar ya. Namanya partai kampus harusnya bikin heboh-heboh sih. Tapi gue beruntung ya sekarang tuh anak-anak partai kampus sih sudah mulai oke lah ya. Mulai oke lah, nggak kayak dulu yang saklek bla 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 segala macamnya. Iya sih, gue setuju sih, nggak perlu lah. Ya menurut gue sih mau tampilan jenggot, mau tampilan kumis sebenarnya kan itu bukan identitas. Bukan identitas dari lo parpol mana. Gitu. Gue setuju sama lo. Gue mikir sih kayak gitu. Gue lebih seneng ini sih, lu nggak usah cepet-cepet ngejudge gitu. Iya, nggak usah ngebahas. Kalaupun emang di orang parpol terus kenapa? Kalau maksud gue gitu ya. Iya. Kan bebas. Lihat aja kinerjanya. Yang penting dia profesional, programnya oke. Kalau lu nggak suka lu kritik. Jangan lu kritik masalah afiliasi yang lu juga belum tentu tahu secara pasti gitu. Itu dia. Gitu sih. Jadi gitu ya anak kampus ya. Jadi lu jangan asal jeplak deh. Jadi jangan dimarahin bro. Enggak, gue nggak ngemarahin, maksudnya ya lu harus open minded lah, lu udah dewasa kan. Kan open minded tuh hanya berlaku untuk orang yang kan orang bilang open minded hanya untuk yang setipe sama mereka. Iya. Kalau yang beda tipe makanya pasti enggak. Kalau gue sih emang kita harus open minded sih. Lu mau gabung, bahkan sejak mahasiswa lu mau gabung partai politik malah bagus. Menurut gue oke sih. Karena gue rasa memang anak-anak iklan lagi. Motocross tuh. Wow. Oh ini yang terakhir ini yang terakhir. Mana motor apa? Ini motor bebek gitu. Bebek. Jadi menurut gue sih bagus sih anak-anak mahasiswa gitu banyak yang gabung partai politik. Menurut gue sih sah-sah aja. Gua cenderung orang yang bilang akan sah-sah aja, silakan aja lo gabung partai politik selama lo di mahasiswa, karena partai politik itu kalau nggak diisi sama anak muda ya iya. Mau diisi sama siapa? Menurut gue gitu sih ya. Lo mau kritikin politik uang, lo makanya masuk dulu. Makanya masuk dunia politik. Gitu. Biar tahu gimana cara. Ini Toma nih makanya dia udah ngeliat langsung gitu loh. Biar lo tahu kondisi di lapangan. Kondisi di lapangannya lo kayak bisa gimana.
bisa bicara idealisme lu bisa lu buktiin lu bisa bertahan kan kayak gitu dengan kondisi kayak di gitu lapangan, di gitu lapangan bener-bener di real lu biar nggak banyak ngomong menurut gue sih gitu kan karena kan akademisi kan rata-rata ya aja. Iya Iya ngerti. Gue nggak mau lanjutin lagi. Rata-rata harus saya stop karena Toma ini kalau sudah menghina orang lebih parah dari saya bro. ya, lebih parah dari saya ya begitulah ya, gitu gua ngerti. biar tahu lah gitu kan ya kadang orang bilang wah parpol kotor dan sebagainya bla 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 karena dia nggak ngeliat di lapangan yang minta-minta siapa bro ya. Kalau nggak ada yang minta partai politik bakal ngasih gua udah ngeliat faktanya tahun 2014 itu bayangin ya gini deh kita coba bikin simulasi deh misalnya ada pileg atau apa ya. Parpol banyak yang mau ngasih tingkat partisipan orang memilih itu pasti sedikit KPU bakal dihina bro iya betul KPU yang jatuh ya KPU-nya dihina karena apa orang malas gue ngapain berangkat gue mending nyawa mending ngasih pupuk gitu bahasanya karena sawah tetap harus diurus diurus nggak bisa ditinggal gue tetap nguli bangun-bangunan orang gue ditarget kalau di kota kan libur kalau perusahaan kan libur ya libur perusahaan enak ya kan lu digaji bulanan iya betul ya? Sedangkan itu tani kan nggak gajian bulanan buruh itu kan gajian bulan itu menarik. Jadi yang memang ini kalau ngomong kayak gini emang susah sih kalau di tataran akademisi ya cuma teori sih masih bilangnya wah kotor harus kita tolak cuman kenapa kita nggak ngambil peran itu Tom? Maksud gua peran yang menjembatani itu bahwa kalau gue merasa gue apa ya gue takutnya gue mesia kompleks juga sih gue kok ngerasa kayak gue pengennya ngubah itu gitu. Ya gue juga pengen ngubah itu sebenarnya paradigma itu cuman kan tidak bisa ngubah di atas kita di atas kita ngubah di atas kita nggak bakal bisa yang kita rubah itu adalah yang di bawah kita nah makanya kenapa itu tadi peran gue adalah bagaimana gue bisa ngajak nih anak-anak muda di bawah gue anak-anak SMA gitu kan di bawah gue biar dia berpikiran terkait politik itu tidak kotor ya mereka juga jadi agen-agen perubahan itu meskipun dia bukan masuk ke ranah politik tapi setidaknya mereka berpikir bahwasanya ruang politik itu sebenarnya tidak kotor tidak sekotor itu toh kotor pun karena tidak ada yang membersihin gitu. Dahsyat gitu. Anda tahu kenapa saya mengundang dia? Mengundang. Enggak. Ceritanya gue pengen silaturahim sama Yanuar. Enggak, maksud gue kenapa saya langsung pengen bikin konten sama dia. Ini saya jebak dia datang silaturahim. Tadi malam ya lo ngomong ya? Iya, kemarin. Nah, langsung saya mikir konten nih, gue harus bikin konten sama Toma karena Toma teman seperjuangan dulu. Dan gue yakin walaupun Toma adalah orang parpol, tapi Toma adalah orang yang pengen mengubah sesuatu yang ya pengen kalau bahasa lo pengen ngebersihin ruang yang sangat kotor tadi. Gue juga pengen seperti itu sih bro. Iya pengen kayak gitu karena emang ya bayangin kalau gue lihat dari struktur di Kebumen ya. Gue yang paling muda sih. Oh iya. Iya. Aneh ya. Kemana anak muda yang dulu pada ngeritik gitu ya? Gue paling muda. Ya mungkin mereka berperan di jalur yang lain ya. Berperan di tidak mau se ekstrim karena menurut gue ekstrim ya. Gue kan dulu pernah enggak bercanda. Enggak, gue juga sampai sekarang juga belum ada KTA-nya sih. Emang harus bikin KTA. Ya setidaknya udah punya ding. Gue harus cari harus bikin KTA udah punya gue. Cuman gue belum pegang gitu masih di DPD Kebumen. DPD Kebumen. Gue happy banget. Bayangin ya kalau DPC itu isinya cuma 3 orang. Kebumen. Ketua, sekretaris, bendara. Ketuanya gua, sekretarisnya istri gua, bendaranya teman gua ada satu. Dan lu kaderisasi juga. Ya, DPC gitu. Ya, ini realita ya teman-teman. Bahwa emang ya kita juga kesel melihat politik kotor tuh kesel ya. Benci juga gitu. Cuma emang ternyata di lapangan ya begitu. Kadang-kadang bukan partai politiknya yang bandel, bukan partai politik yang bandel. Kadang-kadang partai politik itu terpaksa juga. Ini bukan berarti ngebelain parpol ya. Iya. Tapi ya ada juga partai politik yang bandel ada. Tapi yang saya lihat dulu tahun 2014 tuh ada juga akhirnya yang terpaksa untuk melakukan kekotoran itu. Walaupun saya juga termasuk yang gue ngelawan sih gitu.
jangan. Gue bilang nggak, jangan kayak gitulah, sama kayak yang lain lah. Sama kayak ya gue ingat banget gue bilang kayak gitu loh. Terus bedanya kita sama yang karena lain lu apa? masih Gitu. idealis ngomong kayak gitu. Gue belum pengen tahu kalau di nyapangan kayak gimana. dimarahin bro sama Toma bro. Iya, orang gue silaturahim satu-satu. Bayangin ya, gue dateng naik motor ya, keliling gue kasih stiker, ngomong minta dukungan. Ujungnya ditanyain apa? Oh, yang kemarin ngasih 100.000 gitu ya? Enggak, gue intinya gue ngasih kalender nih. Kalender ada foto gue, ada foto DPR RI-nya, ada provinsinya, sepaket lah gue kalender. Gue kasih, gue keliling stiker ya kan. Ujungnya ditanya amplop. Baru pada pulang dari sawah, gue kasih itu, tanya amplop. Gue nggak megang amplop. Modal gue belum seberapa. Toma gitu. Waktu nyalek kemarin curhat di grup BMSI 2013. Katanya dia doang yang nggak bawa duit buat kampanye. Tapi bersyukur sih gue, Tom, lu tetap dijaga, bro. Iya. Karena menurut gue apa yang kita cita-citain tuh kalau dilakukan dengan cara-cara yang kotor juga jadi apa ya? Kalau istilah gue sih sekarang kayak nggak berkah gitu. Iya nggak sih? Iya. Kalau gue mendapatkan kursi-kursi itu dengan cara yang nggak baik, tentu nanti kinerja gue juga akan nggak baik. Iya. Bukan nggak baik dari segi performance ya, tapi juga dari ide-ide yang gue keluarin. Gue takutnya kayak gitu tuh. Makanya gue orang yang dulu tuh sangat keras tentang ketika gue ngeliat di depan mata gue orang bagi amplop tuh. Alasan dia yang lain nyebar mas 100.000, 50.000, kita cuma 25.000 gitu. Gue bilang ya nggak bisa gitu pak. Terus bedanya kita sama orang apa gitu? Beda kita apa? Itu kan jadi kemarin kan lalu kita mau dapat suara dari mana kalau nggak kayak gitu ya? Dari Allah. Nah, kalau itu udah stop itu. Nggak ada diskusi lagi. Stop itu. Ya tapi menarik sih Tom. Gue dapat insight yang luar biasa nih dari lu. Karena kan gue bukan pelaku yang langsung terjun ke desa gitu. Iya. Dan gue selalu mengagumi orang yang terjun ke desa dan ke daerah masing-masing. Kenapa? Karena gue iri, gue nggak bisa ngelakuin itu kan. Gue nggak ada desa bro, gue Depok. Ke rumah eyang gue juga Magelangnya udah Magelang yang padat penduduk gitu, bukan pedesaan kayak di rumah istri gue gini. Menarik sih, gue berdoa buat lu, semoga lu berhasil, sukses. Amin. Ya sama-sama kita berdoa lah ya. Buat teman-teman BMS yang lain ya. Suatu saat kapan kita reunian lah ya, udah ngumpul kita ngobrol ngalur. Kalau kalian ngumpul kan gue dapat konten baru. Gara-gara jadi YouTuber, apa-apa jadi konten sampah banget. Ini harus di-share di grup BMS 2013. Ntar ada teaser gue share. Menarik nih. Lo ada pesan-pesan nggak buat penonton gue yang cuman 20? Pesan-pesan Tom. Ya gue nggak. Terusnya pesan-pesannya apa ya? Intinya gue. Oh sorry. Penonton gue tuh yang gue tahu ya, kalau gue lihat demografinya memang kayaknya sih orang-orang kantoran. Yang tentu memandang dunia politik kebanyakan skeptis dia. Apa sih politik? Lu bisa nggak ngasih pesan ke mereka? Ya sebenarnya politik ya tidak sekotor yang lo pikirin sih sebenarnya, itu yang pertama ya. Tidak sekotor yang lo pikirin, karena di sana juga di parpolnya masing-masing juga masih ada orang yang punya idealisme tinggi gitu. Termasuk lu ya? Ya gue nggak memasukin diri gue sih sebenarnya. Sombong. Ya terus. Intinya itu ada orang-orang yang berusaha untuk mengabdi berkontribusi buat negara lewat jalur politik kayak gitu. Jadi bagi lo yang di kantoran menganggap dunia politik itu kotor ya karena lo nggak mau masuk politik. Dia belum lihat lah. Karena lo belum lihat politik. Karena menurut gue di politik masih banyak orang yang beridealisme, sayangnya belum ada kesempatan dia untuk bergabung masuk ke jalur-jalur resmi kayak anggota dewan gitu. Dan nggak tenar. Dan tidak tenar, biasa rata-rata orang kayak begitu. Kayak gitu. Dan ini yang dari dulu kita diskusikan. Biasanya orang idealis iklan motor. Biasanya orang idealis tuh nggak populis. Terus yang kedua? Yang kedua apa ya? Ya kalau lo ngelihat politik apa ya, kalau sekarang ini isinya kontroversi terus. Ya namanya politik emang kita nggak bisa baperan ya. Iya, nggak boleh baperan. Lo disikut sama teman lo, disikat sama koalisi lo misalnya, ya kita nggak boleh baperan. Ya emang politik itu kan nggak ada teman dan lawan sejati yang harus kita pikirin gitu. Itu yang kita
Jadi ada nih ya, gue ceritain ya. Kan ini kan PKS di Kebumen kan bakal ngusung satu calon ya. Nah kebetulan calonnya ini calon bupatinya, wakil bupatinya dari Merah. Oke. Kita masuk di situ. Semua parpol masuk. 9 partai politik yang lolos di Dewan Kebumen gabung situ. Mendukung kan? ke situ. Mendukung situ. Ada FUI lo tahu kan? FUI Kebumen mengkritik PKS. Mengkritik PKS kenapa kok berkoalisi sama Merah. Nah, di situ kan gue melihat berarti kan belum ada nih kesadaran politik ya sebenarnya kan. Meskipun mereka merasa memiliki PKS, tapi pas saat pileg kemarin makluntil suaranya. Jadi kalau mau PKS mengusung calonnya sendiri, harusnya 10 kursi lu menangin 10 kursi, kita PKS di Kebumen 10 kursi, kita siap tarung sendiri gitu. Oke, gua ngerti maksud lu. Ngerti kan? Gua ngerti maksud. Gitu. Jadi bukan masalah kita nggak suka sama ini dan segala macam, enggak, karena emang politik itu ya dinamis ya. Sangat dinamis. Sangat dinamis sih. Nggak bisa lu nganggap sama aja. Semua parpol sama aja ya, lu nganggap semua aja, cuman kan masing-masing parpol punya visi misi sendiri ya. Visi misi dan yang berbeda-beda. Atau juga orang-orang yang ada di parpol itu juga visi misinya punya visi misi pribadi sendiri. Masing-masing. Ya alhamdulillahnya di PKS kan tegak gitu kan, tegak lurus manut sama pusat gitu kan, apa perintahnya kita ngikut. Kayak gitu. Itu yang menjadi beda kita sih sama yang lain gitu. Toh yang lain juga sama, lu nggak ngikut, lu ngikutin perintah gua dapat teguran atau keluar. Kayak gitu sih ya. Jadi emang nggak bisa baperan ya. Kalau lu ngeliat keributan di media massa ya sebenarnya ribut doang di depan doang, mah di belakangnya mah bisa jadi ngopi bareng, ada lobby ya. Iya, ngopi bareng, ngobrol, ngerokok bareng dan segala macam. Jadi nggak bisa dibawa baper sih politik sih ya. Jadi menurut gua sih yang kantoran yang udah alhamdulillah udah kerjanya udah dapat gaji bulanan mapan ya lu mulai sekarang berpikir aja gimana caranya lu bisa kontribusi juga gitu lewat jalur profesional lu gitu buat negara ini. Toh juga negara ini dikelola sama orang-orang politik sih ya. Iya, orang politik. Lu juga diatur sama orang politik kalau kerjanya misalnya jadi PNS. Iya betul. Benar ya? Ya makanya lu milih-milih orang-orang yang benar gitu. Iya. Gue sering ngomong gitu tuh. Lu kerjaan kita tuh nanti diatur sama orang-orang yang kemarin lu pilih. Iya. Kalau lu milih orang yang nggak beres, ya nggak beres. Jadi nggak beres. Iya. Termasuk penanganan, nggak jadi. Termasuk penanganan COVID. Ya gitu sih. Ya menarik ya. Ada lagi tuh. Ya udah sih itu sih. Menarik ya teman-teman bahwa ya Toma seorang pemuda yang berkontribusi di desa, pengen membangun ketahanan pangan lah ya, gampangnya bahasa kerennya kali ya. Dan kita doain berhasil buat teman-teman yang di luar sana juga sedang berjuang di desa masing-masing, di daerah masing-masing. Saya juga mendoakan semoga berhasil. Saya iri banget sama teman-teman. Dan kalau teman-teman berhasil, wah mantep lah gitu. Keren banget lah kalau kalian berhasil ngebangun desa tuh. Apa ya? Bermanfaat buat orang desa tuh. Iya. Mantep ya. Pengabdian buat orang desa tuh luar biasa. Bersyukur gue dulu di UGM ada KKN gitu. Walaupun KKN gue di kota. Walaupun KKN gue di kota juga gitu di Bantul. Gue karena emang gue nggak nikmatin KKN sih ya. Jadi gue jadi lu pengen ya. Mantep gitu. Ya. Itu ya teman-teman. Siap. Dunia politik bukan dunia yang walaupun yang penuh intrik, tapi bukan serta-merta harus kita tutup mata dan kita nggak mau ke arah sana. Karena faktanya kehidupan teman-teman itu, kehidupan saya, Toma dan kawan-kawan penonton sekalian diatur sama yang namanya orang-orang di partai politik yang berhasil memasuki kursi-kursi kekuasaan. Jadi kalau kita sampai salah pilih atau kita sampai antipati, ya wajar kursi-kursi kekuasaan itu diisi sama orang-orang pragmatis. Orang-orang idealis kemana? Ya akhirnya jadi kayak kita gini, nongkrong di saung, ngobrol. Bikin konten YouTube gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi jangan sampai Anda antipati dengan politik. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikut ya.